Selamat pagi dan salam hari Sabat. Sabat Tuhan yang terindah, Sabat yang ke-11 bersama Pemasi Media. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi diucapkan selamat hari Sabat untuk kita semua. Tuhan menyertai kita. Selama 6 hari yang lalu, kita menghadapi pahit manis kehidupan ini. Namun perjuangan iman kita teruskan sampai Yesus datang kali yang kedua. Mari kita memulakan kebaktian kita pada Sabat ini dengan memuji Tuhan, lagu-lagu rohani
yang akan dibawa oleh anak-anak kecil. Dipersilakan.
suci di Bethlehem berjuta harapan. Bangsa menantikan lahirnya Sang Penebus yang bawa kabar gembira bagi yang memikul beban yang tersesat dipimpinnya dari gelapnya dosa. Dia Raja manusia memberi penyelamatan. Dia datang melayani, bukan untuk dilayani. Bersinarlah bintang suci di Bethlehem berjuta harapan. Di Bethlehem berjuta harapan. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, saat ini mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terpujilah namamu ya Bapa. Sabat ini Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu untuk menguduskan hari-Mu. Saat dan waktunya untuk kami lebih dekat kepada-Mu ya Tuhan. Terimalah perbaktian kami ini secara maya ini Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami tonton di dalam siaran Pemasih Media akan menguatkan iman percaya kami Tuhan. Pimpin kami Tuhan, ampunilah segala dosa pelanggaran yang telah kami lakukan. Segala kesulitan, segala kesedihan selama 6 hari yang lalu ya Tuhan, kami ingin kembalikan kepada Tuhan, sebab Engkau sahaja sumber penghiburan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, dunia yang sakit, terlalu banyak penderitaan dan air mata kita yang bercucuran. Ramai orang yang ditinggalkan oleh insan-insan yang kita kasihi. Saudara dan saudari, inilah kesedihan, kesakitan yang akan kita alami sewaktu kita berada di dunia ini. Saudara, untuk sedutan Pemasih Media pada Sabat ini, Pemasih Media membawakan lagu-lagu penghiburan buat keluarga mendiang Cegu Nicholas Lorin yang telah dipanggil Tuhan pada hari Selasa minggu ini. Saudara dan saudari, banyak yang meratapi, banyak yang bersedih. Akhirnya kita harus kembalikan segala kesedihan kita, kesakitan kita kepada Tuhan. Ceritakan kepada Tuhan setiap luka-luka kita. Ceritakan kepada Tuhan setiap tangisan kita. Saya membawakan lagu-lagu pujian yang mendiang pernah nyanyikan
dan mendiang begitu suka nyanyikan bersama para belia yang lain. Give me water from the well that give me hope when I die. Give me water from the well that never runs dry, and I will thirst no more. Living water flowing from above, through the spirit of never-ending love. And I'm the first to declare my longing thirst for the water that's come from above. Give me water from the well that never runs dry. Give me water from the well that give me hope when I die. Give me water from the well that never runs dry, and I will thirst no more. Living water leads me to my goal. Now refreshing and cleansing to my soul. Truly I'm alive, and I know I can survive. Without it, the pure waters flow. Give me water from the well that never runs dry. Give me water from the well that give me hope when I die. Give me water from the well that never runs dry, and I will thirst no more. Give me water from the well that never runs dry. Give me water from the well that give me hope when I die. Give me water from the well that never runs dry, and I will thirst no more. And I will thirst no more. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami di sorga, terpujilah nama-Mu. Syukur karena Tuhan sudah memimpin kami pada saat ini. Dan sekali lagi kami datang di hadirat-Mu Tuhan dengan penuh kekurangan, kelemahan, dan dosa-dosa kami. Kiranya kuasa darah Yesus Kristus akan mengampuni kami daripada segala dosa dan kekurangan kami ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, saya berdoa khusus kepada ahli keluarga mendiang Nicholas Loren, terutama kepada istrinya Cigu Vianika Jimal dan juga anak mereka. Kiranya roh penghiburan dari surga terus diberikan kepada mereka ya Tuhan. Dengan pimpinan Roh Kudus, berikan mereka kekuatan, semangat, penghiburan, agar mereka dapat dikuatkan sementara mereka menghadapi saat-saat yang sukar ini. Begitu juga dengan ahli keluarga besar mendiang Nicholas Loren ini. Kiranya Tuhan juga terus memberikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka. Jangan biarkan ruang
yang akan digunakan oleh kuasa-kuasa kegelapan. Tapi biarlah terus dihiburkan dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar sementara mereka menghadapi saat-saat yang sukar ini, mereka dapat ketenangan dan mereka dapat meneruskan kehidupan mereka seperti sedia kala. Saya percaya Tuhan, walaupun mendiang Nicholas Loren sudah mendahului kami, tapi saya percaya apabila Yesus datang kedua kali ke dunia ini, mengikut pelayanan dan penghakiman Tuhan, saya pasti kami akan dapat bertemu semula dengan-Nya dan akan tinggal bersama-sama di suatu tempat yang lebih baik, dunia baru, surga yang indah, Taman Eden yang sudah hilang, dan kami akan dapat bersama-sama tinggal bersama-sama di satu tempat yang tiada lagi tangisan, tiada kesedihan, tiada kematian sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, terima kasih sudah mendengar dan menjawab doa ini sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab semuanya ini kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. No more crying then, we are going to see the King. No more crying then, we are going to see the King. No more crying then, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. No more dying then, we are going to see the King. No more dying then, we are going to see the King. No more dying then, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. Apa yang ingin saya ceritakan di sini adalah pada Sabat ini, mendiang Cegu Nicholas Loren, sebenarnya dia sudah berjanji akan melayani Pamasi Media pada Sabat ini. Mendiang dan istrinya akan menyanyikan sebuah lagu pujian untuk Tuhan pada Sabat ini di siaran Pamasi Media. Siapa tahu kita tidak akan menyangka umur manusia sehingga berapa sahaja. Mendiang Cegu Nicholas Loren yang berasal daripada Gereja SD Salimandut, Tandik, Kota Marudu. Beliau mendiang telah dipanggil Tuhan sebelum beliau sempat merakamkan lagu untuk tatapan kita pada Sabat ini. Oleh karena itu, Pemasih Media mengambil sedikit masa untuk memperingati lagu-lagu yang mendiang begitu
sukai. Dan mendiang Cikgu Nicholas Loren sangat aktif di dalam pelayanan, khususnya mengabarkan firman Tuhan melalui lagu-lagu pujian, lagu-lagu yang indah untuk memuji Tuhan. Mendiang bersama dengan rakan-rakan belia datang melawat di setiap gereja untuk menceritakan Tuhan itu bagaimana, dan Tuhan itu akan kembali, Yesus akan kembali ke dunia buat kali yang kedua. Izinkan saya untuk berkongsi salah satu daripada pengalaman saya. Saya sudah mengalami banyak kehilangan, dan saya pasti kamu juga ada pengalaman-pengalaman sendiri. Bagi saya pengalaman-pengalaman yang agak berat adalah ketika kehilangan datuk dan nenek, ketika kehilangan uncle, kita kehilangan anti atau saudara-saudara terdekat. Namun pada tahun 2012, saya dikejutkan dengan sebuah berita yang paling berat saya rasa. Waktu itu saya berada di sebuah perkemahan, dan di tempat itu tidak ada line telepon, dan uncle dan juga anak buah saya datang ke situ membawa berita itu, bahwa salah seorang daripada adik lelaki saya telah meninggal dunia. Dia meninggal dunia dalam sebuah kejadian kemalangan jalan raya, case langgar lari, sehingga hari ini saya tidak tahu siapa yang telah melanggarnya, dan bagi saya itu mungkin tidak berapa penting. Tetapi rasa kehilangan, kejutan itu begitu berkesan. Saya masih ingat waktu itu saya tidak dapat mengawal diri. Saya menangis tanpa menghiraukan rasa malu atau segan. Begitu ramai orang waktu itu, saya tidak dapat kawal diri saya. Dan saya harus menenangkan diri saya untuk memandu dengan baik. Dan sepanjang pemanduan itu, saya mengalirkan air mata, dan ada waktunya saya harus berhenti untuk bertenang. Dan ketika dalam perjalanan pulang ke kampung, saya juga tidak dapat mengawal perasaan, dan mujurlah ada tunang saya yang sekarang adalah istri saya berada di samping, dan dialah yang sentiasa mengingatkan saya, menyadarkan saya supaya tidak terlalu larut dengan perasaan. Nah, pengkebumian berjalan itu sudah agak lewat petang, dan ya kami di situ menangis, tidak dapat mengatakan apa-apa, dan saya berterima kasih dengan kunjungan orang-orang, pastor, elder, dan saya perlu menunda rasa berduka itu, karena waktu itu banyak perkara yang perlu diatur, terutama sekali hari perkawinan kami, saya dengan istri saya. Hari perkawinan itu suatu yang sudah direncanakan, dan 1 minggu dari tarik kepergian adik saya tidak dapat ditunda lagi, harus teruskan. Jadi duka itu harus disimpan dahulu dan teruskan dengan acara itu. Nah, saya tidak tahu bagaimana saya melaluinya dan ahli keluarga saya, tetapi upacara perkawinan itu puji Tuhan berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih kepada pihak istri saya, keluarga istri saya yang begitu memahami keadaan, sehingga menjadikan suasana itu, walaupun kami memang dalam suasana berkabung, tetapi masih lagi menjadi kenangan yang indah dalam hidup saya. Nah, saya ingin berbicara tentang bagaimana saya secara pribadi melalui proses fasa
berduka itu. Dan saya boleh katakan, walaupun itu tidak lagi terlalu mempengaruhi saya saat sekarang, tetapi rasa rindu itu masih lagi ada. Nah, luka itu mungkin sudah sembuh, tetapi parutnya masih ada, dan itu mengingatkan. Kadang-kadang kenangan itu datang bertandang. Apabila mungkin waktu saya memandu, saya seringkali teringat bahwa ya, adik saya telah pergi dalam satu kejadian yang tidak diingini. Bagaimana saya melaluinya? Yang pertama sekali, saya sangat bersyukur karena saya mengenal Tuhan. Jadi saya percaya Tuhan adalah yang paling rapat dalam hidup saya, dan Dia memahami dan Dia boleh menerima segala luahan saya. Jadi saya mengambil masa berbicara dengan Dia setiap hari atau setiap kesempatan, sama ada hanya dalam pikiran ataupun dengan kata-kata yang kedengaran. Saya meluahkan kepada Tuhan semua yang ada dalam hati saya. Nah, saya juga sangat bersyukur karena waktu itu saya baru berkawin dan saya tidak bersendirian di rumah. Dan saya punya seorang teman berduka. Dan ya, kalau saya bersendirian di rumah, pasti saya tidak tahu bagaimana saya melaluinya. Tapi sangat bersyukur dengan istri yang begitu memahami keadaan saya waktu itu. Nah, saya juga belajar, saya juga berterima kasih karena sikap tolak ansur, bertimbang rasa di keluarga saya. Tidak ada yang menyalahkan, tidak ada pergaduhan yang terjadi. Kami saling support, menerima cara berduka masing-masing. Dan kebanyakan kami ya memilih untuk tidak terlalu menyentuh topik ini. Dan juga saya mengambil masa bersendirian, waktu berjogging atau hiking, atau ada waktu-waktunya saya bersendirian untuk merenungi dan menyelidiki hati saya. Saya perlu merasakan perasaan itu, mengeluarkan perasaan itu. Dan sebagai seorang yang agak introvert, saya sukar bagi saya untuk meluahkannya kepada orang lain dengan begitu saja. Jadi saya mengambil masa bersendirian, berbicara kepada Tuhan, meluahkan perasaan saya. Nah, itu sangat penting. Saya juga mengisi masa dengan kerja-kerja yang baik, yang karena saya seorang pastor pelayanan, membuat kerja-kerja sukarela dan melakukan hal-hal yang baik pada orang lain, membantu saya untuk mengangkat kembali semangat saya untuk bangkit daripada rasa berduka itu. Dan tidak dinafikan orang-orang di sekitar yang begitu memahami dan memberikan sokongan yang baik, ya, sokongan yang kuat kepada saya untuk bangkit kembali. Saya juga mengungsikan pengalaman saya ini kepada orang lain, sama ada secara berkelompok ataupun kepada individu-individu. Dan cara ini juga membantu saya untuk mengeluarkan perasaan-perasaan yang ada di dalam hati dan membantu kepada proses kesembuhan. Pada masa yang sama, saya juga berharap ia akan membantu orang-orang yang mendengar kesaksian ataupun perkongsian saya. Nah, saya juga belajar dalam waktu itu untuk bertimbang rasa kepada diri saya sendiri. Karena ada waktunya rasa bersalah itu, rasa menyesal itu, rasa marah begitu kuat sehingga saya boleh berpikir hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan, yang tidak baik untuk dipikirkan, karena itu juga mempengaruhi mental
dan juga emosi saya. Jadi belajar untuk mengawal diri dan bertimbang rasa kepada diri kita. Belajar untuk mengampuni orang lain, belajar untuk mengampuni diri saya. Ini adalah sebuah perjalanan dan kita terus belajar dari hari ke hari, setiap hari dalam hidup. Karena apabila kita telah mengalami tragedi kematian yang seperti ini, pemergian seseorang yang kita kasihi dengan cara yang begitu tragik, begitu sukar untuk diterima, hidup kita pasti bukan seperti yang dahulu lagi. Namun itu tidak bermaksud kita tidak boleh meneruskan kehidupan ini dengan baik. Malahan dari pengalaman ini kita boleh bangkit dan menjadi lebih dewasa, lebih dapat mengawal diri kita. Semoga perkongsian pada kali ini membantu kamu, membantu saya, membantu kita untuk tetap bersemangat, tetap mempunyai kekuatan untuk menghadapi masa depan walaupun kita telah mengalami kehilangan yang sukar untuk diterima. Semoga kita diberikan inspirasi untuk bangkit daripada rasa kehilangan yang begitu besar itu, sehingga kita juga menjadi inspirasi kepada orang lain. Teman berduka mendoakan Anda supaya ada damai sejahtera dari surga menemani kita semua dalam perjalanan menuju kesembuhan. Inuang minum soy kapal, inuang minum soy kapal, inuang minum soy kapal, sinuhu kinorohingan. Ratu irasam nolo putoy tudan, Ratu irasam nolo putoy tudan, Ratu irasam nolo putoy tudan, nakahabu kapal luar. Mabu-habu ikapal inua, mabu-habu ikapal inua, mabu-habu ikapal inua, tinamangan kinoringan. Iloho iwarisinua, posuang oyahai losuang kapal, simbarinua siu nakalambat kono, nasalamat walutulun. Oi tompinay soro tokono, serita inua minum soy kapal, kadat noto tanur waris tua, tumanut, tumanut, tumanut kinoro hingan. Saudara dan saudari, seterusnya saya membawa sedutan sebuah lagu yang mendiang bersama belia yang lain, rakan-rakannya di dalam kumpulan akapela menyanyikan lagu ini sewaktu lawatan mendiang bersama para belia di gereja SD Lobo Manggatal. Kita saksikan lagu ini saat-saat mendiang di dalam pelayanan di ladang Tuhan yang kini hanya tinggal kenangan. He began to pray, the Holy Ghost fell on me. The Spirit became down, well, he began to write about things. So the revelation name was John. John, the Revelator, he saw Jerusalem coming down. Yes, it was John, the Revelator.
feet like brass, eyes like fire, heavy great voice in time of fire. John Revelator, hero of city of God. While in the spirit praying, John turned around to see. As the voice he had heard was worthy seemed to be, just like the man who was. A great trumpet sound, where said I am the first and last, let the road it come. John the Revelator saw Jerusalem coming down. Yes, it was John the Revelator, and when he looks around, some feet like brass, eyes like fire, heavy great voice in come up high. John the Revelator, he rode off city of God. Ya, saudara dan saudari, kita berkumpul di sini untuk kita berikan hormat yang terakhir kepada kami punya mendiang Jiku Nicholas. Satu nyawa yang sudah hilang, satu hidup yang henti, satu suami yang sudah jalan. Bukan senang yang kita alami begitu. Tetapi di dalam Alkitab, Tuhan berikan nasihat yang baik. Di dalam Yesaya 41 ayat 10. Apa yang menyatakan di sini? Jangan kamu khawatir, sebab saya akan bersama kamu. Jangan kamu risau, sebab aku ialah Tuhanmu. Saya akan kuatkan kamu dan menolong kamu dalam tangan yang kanan. Ya, Tuhan tahu segalanya. Di dalam ayat sini yang Yesaya pasal 41 ayat 10, jangan kamu risau. Di dalam Alkitab, risau perkataan ini sudah ada 366 kali yang di dalam Alkitab. Tuhan tahu setiap hari dalam satu tahun, Tuhan perlu berikan dorongan, sokongan yang sangat-sangat penting. Itulah dia sengaja di dalam Alkitab. Hanya perkataan itu, jangan khawatir. Dia sudah cetakkan di dalam Alkitab 366 kali. Artinya tidak ada satu hari yang Tuhan tidak peduli kita. Dan apa yang dia sambung di sini, jangan kamu khawatir, jangan kamu risau, sebab saya lah kamu punya Tuhan. Saya ialah Tuhan yang boleh. Saya ialah Tuhan yang wujud. Saya ialah Tuhan yang berkuasa. Saya akan kuatkan kamu. Saya akan menolong kamu dari tangan kanan. Dalam Alkitab, tangan kanan itu lambangkan kuasa Tuhan. Artinya tiada di dunia sini sesuatu yang Tuhan tidak menolong kita. Jadi saudara dan saudari, inilah yang kita alami. Mari kita harap kepada Tuhan. Dalam Yesaya pasal 41 ayat 10. Jangan kamu khawatir. Sebab saya ialah Tuhan kamu. Saya akan kuatkan kamu. Saya akan menolong kamu dalam tangan yang kanan. Semoga Tuhan berkati kita. Apa saja yang kita alami, carilah Tuhan. Sandarlah kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Terima kasih. Dalam renungan melihat sekeliling, tanda-tanda tunjukkan
akan pergi segera. Helai itu datang membawa kita pulang. Mungkin esok, namun harap hari ini kita diangkat pergi dalam sekelip mata. Hapuskan derita, selamat tinggal padanya. Kita diangkat pergi bila Bapa berkata. Yesus jemput pengantinmu, hari diperkawinanmu. Yesus akan datang di atas awan di langit. Dia akan berkata hello atau selamat tinggal. Oh, pastikan Anda bersedia untuk berjumpa dengannya. Kita terus berjuang, bertahan iman kita. Kita diangkat pergi dalam sekelip mata. Hapuskan derita, selamat tinggal padanya. Kita diangkat pergi bila Bapa berkata. Yesus jemput pengantinmu, hari diperkawinanmu. Kita diangkat pergi dalam sekelip mata. Hapuskan derita, selamat tinggal padanya. Kita diangkat pergi bila Bapa berkata. Yesus jemput pengantinmu, hari diperkawinanmu. Ya, saudara dan saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita satu hati, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang di kerajaan surga, masa sekarang Tuhan, kami memang sedih. Juga bila kami lihat Yesaya pasal 41 ayat 10, kami tenang juga sebab janji Tuhan tetap bersama kita. Sebab janji Tuhan faham keadaan setiap kita yang kita alami di dunia. Ya Tuhan, kami minta maaf apa yang silap. Kami perlukan Tuhan untuk bimbingkan kami dalam apa yang kami alami di dunia ini. Teruskan Tuhan masa ini. Saya mau serahkan keluarga mendiang Ciku Nicholas kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah janji di dalam Yesaya 41 ayat 10. Tuhan bilang jangan khawatir. Tuhan bilang
Jangan risau. Sebab sayalah aku. Aku ialah Tuhan kamu. Ya Tuhan, terima kasih. Lagi Tuhan bilang, saya akan kuatkan kamu. Ya Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan pun sebut di sini, saya akan menolong kamu dari tangan yang kanan. Oh Tuhan, inilah janji Tuhan yang bersama keluarga mendiang Ciku Nicholas ini. Tuhan, tiada lagi kami boleh harap. Terima kasih untuk bersama keluarga ini. Untuk jaga mereka. Memang nyawa sudah hilang. Tetapi Tuhan ada jalannya yang kita tidak dapat fikir. Bagai Tuhan mau urus. Kami menyerahkan seluruh keluarga ini kepada Tuhan punya bimbingan, jagaan, dan berkat Tuhan akan bersama keluarga ini. Jangan kita risau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, kita akan teruskan kebaktian kita secara maya ini untuk sabat yang ke-11. Sebentar lagi kita akan mendengar berita mision yang akan disampaikan oleh adik Ons Dusim, dan selepas itu beliau akan membawa kita di dalam doa. Saat ini saya mempersilakan Ons Dusim untuk melayani kita di dalam bacaan berita mision pada sabat ini. Oke, selamat pagi dan selamat hari Sabat. Pada saat ini saya akan membacakan cerita misi yang bertajuk Vaksin Kasih, di mana kisah ini berasal daripada Korea Selatan
yang mengisahkan seorang wanita yang bernama Jang Dongbon berumur 65 tahun. Beberapa kali sehari, pemberitahuan teks kecemasan muncul di telepon bimbit saya. Message tersebut mengandungi maklumat mengenai coronavirus dan peringatan untuk tidak keluar ke rumah. Wilayah Korea Selatan di mana saya tinggal memperoleh status zon bebas COVID walaupun pandemi COVID-19 sedang melanda kawasan-kawasan yang lain. Tetapi kemudian pesakit nomor 31 membawa virus itu ke wilayah saya dengan menghadiri perhimpunan satu kumpulan cabang Kristen, dan acara itu berubah menjadi penyebar besar. Bandar saya dengan cepat menjadi yang paling banyak dijangkiti di negara ini, dengan ratusan kes baru yang disahkan setiap hari. Jumlah kes yang disahkan mencapai 6.000, kurang daripada sebulan selepas perhimpunan itu. Ketika media nasional mengeluarkan laporan harian mengenai wilayah saya, orang-orang di seluruh Korea Selatan memandang rendah terhadap kami sebagai penyebab utama penyebaran coronavirus ke seluruh negara. Semua urusan seolah-olah berhenti dalam sekilap mata. Tidak ada orang di pasar raya, pasar terbuka, dan restoran. Tidak ada yang membeli belah atau menjual. Beberapa kereta melaju di jalanan. Virus yang tidak kelihatan dengan cepat menjadikan dunia terbalik. Gereja saya juga terjejas. Saya dengan bebas telah mengungsikan kasih saya kepada Yesus selama beberapa dekad. Tetapi aktiviti kebaktian dan penginjilan saya terhenti. Saya tertanya-tanya, adakah gereja Tuhan harus dipaksa menutup pintunya? Haruskah kita secara diam-diam melepaskan panggilan kita untuk menyebarkan Injil dan menunggu keadaan menjadi baik? Bagi saya tidak. Sementara dunia sedang menutupi aktiviti, saya berdoa, Bapa Surgawi, saya tahu bahwa krisis global adalah peluang bagimu. Peluang apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Saya berdoa berulang kali. Satu ide datang pada saat ia diperlukan. Saya teringat tentang mempelajari bahwa bagaimana membuat pembersih tangan dengan jabatan pelayanan kesehatan gereja. Salah satu perkara yang orang perlukan sekarang adalah pembersih tangan, kataku dalam hati. Dengan bantuan jabatan pelayanan kesehatan, anggota gereja saya membuat kira-kira 1.000 botol pembersih tangan dan mengedarkan di pasar terbuka. Kami memakai topeng dan sarung tangan untuk memberikan pembersih tangan itu. Orang-orang merespon seolah-olah pembersih tangan itu adalah salah satu hadiah paling berharga di dunia. Mereka menunjukkan rasa terima kasih yang tulus. Kami tidak mendedahkan nama gereja kami, tetapi ramai orang bertanya, dari mana asal Anda? Atau organisasi mana yang Anda wakili? Kemudian kami menjawab bahwa kami bersama gereja Seventh-day Adventist. Suatu krisis telah berubah menjadi peluang. Kasih Tuhan seperti yang terungkap melalui perkongsian kami telah mencairkan hati yang dikeraskan oleh COVID-19. Kemudian Tuhan memberikan saya ide lain. Korea Selatan mengalami kepanikan di seluruh negara apabila pelitup muka habis terjual. Orang ramai menunggu untuk membeli pelitup muka yang tidak mencukupi di kedai. Bagaimanakah saya menolong orang-orang yang susah payah ini? Saya tertanya-tanya. Semasa saya memikirkan mengenainya, saya teringat bahwa saya telah mempelajari menggunakan mesin jahit ketika saya masih muda. Saya mulai membuat pelitup muka daripada kain di rumah. Semasa saya perlahan-lahan membuat pelitup muka, anggota gereja lain mendengar tentang inisiatif itu dan menawarkan diri untuk membantu. Penglibatan mereka memberi saya keberanian dan kekuatan. Apakah yang paling penting? Saya bersukacita melihat anggota gereja yang telah menarik diri daripada pekerjaan penjangkauan disebabkan oleh COVID-19 telah mendapatkan kembali kekuatan mereka untuk Kristus. Tuhan kita adalah Tuhan pembalikan. Dia mengubah krisis menjadi peluang. Orang yang dipisahkan oleh penjarakan sosial telah mendekat melalui pembersih tangan dan pelitup muka.
gereja saya telah mendapat tempat untuk mengungsikan vaksin kasih, vaksin terbaik dalam krisis. Kami telah mengedarkan 3.000 botol pembersih tangan dan beratus-ratus pelitup muka. Melalui usaha perkongsian ini, yang dimuliakan dan diperkasakan oleh Tuhan, saya berdoa dengan bersungguh-sungguh agar bumi ini tidak dipenuhi oleh COVID-19, tetapi dengan pengetahuan akan Tuhan, seperti air menutupi lautan. Dalam Yesaya 11 ayat 9. Sebagian daripada persembahan sahabat ke-13 kuartal ini akan membantu membina pusat mission di wilayah Korea Selatan di mana gereja Jangdong berada. Mari kita tunduk kepala dan sekarang pimpin dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa karena Engkau telah beserta kami sepanjang kebaktian sebentar tadi Bapa. Dan selepas ini ya Bapa, kami akan memulakan kelas kami ya Bapa, dan biarlah Engkau beserta dengan kami sepanjang kelas yang sebentar ini ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Engkau mendengarkan doa ini Bapa, biarlah semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. Seterusnya pada saat ini kita akan mendengar lagu pembuka yang akan disampaikan oleh Adventist Youth Gereja SDA Nolotan, Tandik, Kota Marudu. Persilakan lagu pembuka istimewa. Allah Bapa di surga, penuh kuasa dan kemuliaan, terpujilah Engkau kerana keadaan kami pada saat ini Tuhan. Kami terus menerima berkat kasih Bapa dalam pelbagai bentuk.
Terima kasih Bapa sebab Engkau juga maha mengetahui isi hati kami dan sentiasa mengampuni kami. Dan pada saat ini Bapa, kami sudah siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima satu lagi berkat dalam bentuk khotbah yang akan disampaikan oleh Pastor Junus. Kami percaya Bapa, Engkau akan menyertai pastor dan berbicara bersama pastor, agar setiap firman yang pastor sampaikan akan menjadi berkat kepada setiap yang menonton. Kami mohon Bapa menyentuh hati setiap kami yang mendengar akan firman-Mu melalui Pastor Junus, agar biarlah kami dapat Engkau gunakan sebagai askar-askar-Mu pada barisan hadapan kelak dalam kerajaan syurga. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menjawab doa kami sesuai perintah-Mu. Amin. Sabat ini, Pemasi Media akan dilayani oleh seorang pengkhotbah daripada utara negeri di bawah Bayu, yaitu Pastor Junus Epol. Dan Pastor Junus adalah seorang pastor yang melayani kawasan yang begitu mencabar bagi saya, karena saya sendiri pun tidak pernah sampai ke tempat ini. Tempat yang saya maksudkan adalah Sosonggon Magandai, suatu tempat yang begitu mencabar kerana jalan perhubungannya agak mencabar, terutamanya pada waktu hujan. Apakah kabar pelayanan Tuhan daripada daerah kependetaan Magandai, Sosonggon Magandai? Sekarang mari kita mendengar khotbah perkongsian daripada Pastor Junus, khotbah Pemasi Media, Sabat yang ke-11. Persilakan Pastor Junus. Shalom dan selamat pagi, selamat hari Sabat kepada saudara dan saudari. Ya, pada pagi hari ini saya amat bersyukur kepada Tuhan oleh karena saya telah diberikan kesempatan untuk memberikan pelajaran khotbah pada Sabat hari ini. Namun itu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Pastor Junus Epol, pastor di daerah Magandai, satu tempat yang baru. Saya telah dihantar oleh pihak mission pada 9 hari bulan 9 2019 dan menjaga ada mula-mula satu cabang yang beranggotakan baru 5 orang. Kemudian yang kedua baru beranggotakan 5 orang juga. Tetapi syukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan begitu baik dan memberikan beberapa jiwa. Sementara hampir sudah mencapai 2 tahun saya berada di tempat itu, Tuhan begitu baik untuk menambahkan beberapa jiwa. Namun oleh itu saudara-saudari, tajuk pelajaran yang saya ingin kongsikan pada Sabat ini adalah mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita? Pertanyaannya adalah bagaimana kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Adalah kita meminta sesuatu daripada Tuhan melalui doa kita. Nah, sementara pada waktu saya sampai di tempat daerah ini adalah suatu perjalanan yang sangat mencabar. Kalau hujan dia akan jalan yang licin dan sukar untuk sampai ke tempat pelayanan tersebut. Nah, apabila saya dari rumah untuk pergi ke tempat pelayanan, sekitar 3 atau 4 jam baru sampai. Itu kalau tidak hujan. Kalau hujan, ya akan masa 5 hingga 6 jam. Ya, tetapi oleh karena Tuhan begitu baik, maka segala sesuatu itu Tuhan akan campur tangan. Oleh karena saya telah berdoa dan sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan dengan penyerahan. Nah, apa yang kita mau serahkan sebenarnya itu kepada Tuhan adalah kita apabila dipanggil oleh Tuhan, kita akan berserah sepenuh kepada Tuhan oleh karena Tuhan itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Itulah anggapan kita oleh karena kita sudah memilih untuk melayani pekerjaan Tuhan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan,
pada kesempatan ini kita akan mempelajari beberapa ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab. Nah, bagaimana kita mau menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan? Mari kita lihat di dalam satu ayat Alkitab yang mengatakan 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia, sebab Dia yang akan memeliharakan kamu. Oleh itu, saudara-saudari, serahkan segala sesuatu itu kepada Tuhan, oleh karena Tuhanlah yang memeliharakan kita pada setiap waktu. Apa yang kita mau serahkan seluruhnya, saudara-saudari? Nah, Tuhan mau kita agar kita tetap berdoa kepada Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa, oleh karena itulah kehidupan kita. Itulah kehidupan Yesus juga. Yesus berdoa semalam-malaman untuk berdoa, meminta kepada Allah Bapa di surga untuk dapatkan sesuatu kekuatan, untuk mendapatkan sesuatu agar kehidupannya dia serahkan seluruh kepada Tuhan. Begitu juga dengan kita. Apabila saya berada di daerah Maganda ini, banyak sekali cabaran, terutama sekali pada waktu saya sampai di tempat itu, ada orang-orang yang tidak akan suka akan kehadiran kita. Namun itu oleh karena saya sudah menyerahkan seluruh kehidupan kepada Tuhan. Nah, ada pemimpin agama kekafiran yang berada di tempat itu, yaitu seorang bomo ataupun bebelian, yang mengatakan bahwa sejak kehadiran Pastor Junus di tempat ini, ada sesuatu yang berbeza. Oleh karena dulunya anjing-anjing kita selalu tangkas untuk menangkapkan binatang hutan seperti babi hutan dan sebagainya. Tetapi oleh karena kehadiran saya di tempat itu, maka mereka mengatakan itu kepada saya. Saudara-saudari, saya tidak tahu itu apakah itu satu rencana ataupun kebetulan, tetapi oleh karena itu saya sudah serahkan hidup saya kepada Tuhan. Apapun yang berlaku, Tuhan akan melihat akan keperluan itu. Nah, pada 23 hari bulan 11 2019 adalah satu sejarah di gereja ini di Minisulang, yaitu baptisan yang pertama, yaitu seramai 10 jiwa yang telah dibaptiskan. Saya berdoa dan meminta kepada Tuhan agar jiwa-jiwa itu akan ada, dan pada waktu itu 23 hari bulan 11 Pastor Justin yang telah datang ke Minisulang Magandai membaptiskan 10 jiwa pada waktu itu. Nah, baptisan yang kedua setelah bergumul dengan Tuhan, walaupun begitu banyak cabaran di dalam pelayanan, ada 4 jiwa yang telah dibaptiskan. Yaitu sekali lagi bebelian itu marah pada saya. Oleh karena ada seorang yang sudah tua, dia mengatakan kepada saya, "Pastor, bolehkah saya mengikuti, mohon dibaptis?" Saya katakan, kalau engkau sudah percaya kepada Yesus, tidak ada halangan, tidak ada masalah. Saudara dan saudari, itu baptisan yang kedua. Baptisan yang ketiga adalah pada 5 hari bulan 12 2020. Seramai mula-mula adalah 2 orang saja, tetapi oleh karena berkat dan pimpinan Tuhan, Tuhan mendengarkan doa-doa perlawatan yang diadakan. Tidak kira hujan ataupun bagaimana, teruskan lawatan dan mencari jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran. Oleh itu, saudara-saudari, 2 menjadi 7 pada waktu itu yang dibaptiskan oleh Pastor Robert Jada di Kampung Minisulang. Dan pada waktu itu ada 1 keluarga bebelian yang pada mulanya itu hanya beberapa kali saya melawat di rumahnya, dan akhirnya mereka telah mengambilkan keputusan untuk meninggalkan kehidupan lama mereka, menyembah berhala, dan meminta bertobat kepada Tuhan, dan meminta mereka suami istri ini telah dibaptiskan. Dan itu baptisan yang keempat adalah 3 orang di Sungai Magandai, ya. 3 orang pada 23 hari bulan 3 2021 yang dibaptiskan oleh Pastor Morris pada waktu itu. Nah, baptisan yang kelima adalah di Kampung Sonsogon Magandai, tempat yang baru. Belum ada bangunan gereja, tetapi oleh karena ada orang yang telah bermimpi dan menjemput saya untuk hadir dan menerangkan
apakah maksud mimpi itu, dan lalu kami adakan keputusan untuk mempelajari firman Tuhan. Dan akhirnya malam pertama hanya satu orang yang telah yang mengambil keputusan. Malam kedua, malam ketiga hanya 2 orang. Tetapi pada waktu hari Sabat 31, oleh itu adalah baptisan yang kelima di Sonsogon Magandai. Adalah belum ada gereja, tetapi sudah ada 3 anggota, dan kita akan berencana untuk membinakan satu bangunan di Kampung Sonsogon Magandai. Jadi dan juga program yang seterusnya ini adalah bermulai 17 hari bulan 11 hingga 20 hari bulan 11 2021 adalah KPA, kelompok pembelajaran Alkitab, yang akan mulai, dan akan ada juga baptisan di sana, 1 atau 2 orang yang akan disempurnakan oleh Pastor Morris ya pada Sabat 20 hari bulan 11 2021 ini. Jadi apa yang menjadi harapan di sini adalah biarlah kita tetap menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, karena Tuhan adalah kekuatan kita. Oleh itu saudara dan saudari, mari kita lihat video-video yang ada di daerah Magandai. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terpuji Engkau mendengarkan khotbah pelajaran kami dengan sesungguhnya Tuhan akan memberkati. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa, amin. Pada 9 hari bulan 9 2019, saya telah diantar oleh pihak mission untuk menjaga satu daerah di daerah Magandai. Dan pada waktu itu saya sampai di sana, dan gereja itu mengalami satu bencana, yaitu bencana banjir, dan gereja itu telah dilanda banjir. Dan seterusnya kami bergotong royong untuk membubarkan gereja itu, dan kami bersetuju untuk mengumpul dana dan membaiki ataupun membina gereja. Tetapi malangnya gereja itu kecil dan kami tidak mampu, gereja itu tidak mampu mau menampung kami semua oleh karena gereja itu kecil. Dan usaha demi usaha, pelayanan demi pelayanan yang kami lakukan, bahwa kami terus berusaha untuk berdoa, bekerja sama, mengumpulkan para anggota yang sedikit. Pada mulanya adalah sekitar 6 orang saja, tapi oleh karena kuasa Tuhan, maka tempat-tempat itu ada yang digerakkan oleh Roh Kudus, dan akhirnya mereka belajar dan menerima Yesus. Ya, baptisan yang pertama pada waktu bulan 11 2019 itu adalah 10 orang. Tapi malangnya gambar-gambar itu tidak ada, tetapi gambar-gambar baptisan yang seterusnya akan ada. Dan biarlah apa yang kamu lihat ini adalah suatu perkara yang Tuhan sudah menggerakkan hati mereka yang keras di tempat ini. Seterusnya, apabila gereja yang kecil itu sudah dibangun dan kami berbakti di sana, kemudian ini gereja adalah bertempat di Kampung Bini Sulang Magandai. Ya, perjalanan dari jalan raya dari pondok ke tempat gereja ini adalah 1,8 km. Dan pada bulan 3 2020 kami berusaha untuk mencari dana bagaimana untuk membina sebuah rumah untuk pastor daerah, dan sudah berusaha dan Tuhan berkati, dan inilah rangka ataupun bangunan itu, dan akhirnya siap pada beberapa bulan daripada waktu ya dimulai dibina. Hasil usaha para sahabat dan anggota-anggota yang ada pada waktu itu. Kemudian saya telah meneruskan doa
doa yang begitu kerap setiap pagi, setiap waktu untuk mencari jiwa, untuk dibawa kepada Yesus. Dan saya bertemu dengan seorang JPKK ataupun pengurusi kampung Menisulang, yaitu Incik Citalin. Dan kami bercerita, kebetulan dia adalah tuan punya tanah untuk gereja tersebut. Dan akhir daripada perbincangan itu, dia bersetuju untuk menjualkan tanahnya 1 ekar. Pada mulanya adalah dia tidak mau, dia mau disewa saja. Tetapi pada akhirnya doa demi doa, dan akhirnya dia mengatakan bahwa dia berjumpa dengan saya bahwa dia akan menjual tanah itu dengan harga 1.500 1 ekar. Dan itulah seterusnya langkahnya adalah untuk bagaimana mencari dana untuk membuat gereja yang lebih besar. Tapi kuasa Tuhan itu sangat luar biasa. Melalui gambar yang kamu lihat di sini adalah hasil usaha doa-doa dan berpuasa bagaimana untuk mendapatkan tapak dan juga dana pembinaan gereja yang lebih besar, karena tidak lagi dapat menambung anggota bagi gereja yang sudah dibina pada waktu dahulu karena dia sangat kecil. Dengan berkat dan kasih Tuhan, maka Mission SDA Sabah telah memberikan peruntukan untuk membangunkan sebuah gereja di pedalaman. Dan kamu melihat daripada proses untuk mencari dana dan juga pembuatan gereja tersebut adalah sangat luar biasa. Ya, sangat tinggi, kemudian diratakan oleh menggunakan tenaga manusia. Dan akhirnya gereja itu telah siap dibina dan anggota-anggota semakin lama semakin ramai karena Roh Kudus sudah bekerja di tempat ini. Dan seterusnya program lawatan untuk mencari jiwa kepada orang-orang di kampung Menisulang. Saya ataupun dengan pimpinan Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, telah sampai di rumah orang yang masih berpegang kepada kekafiran. Nah, sahabat kita yang ada di sini, yang pertama itu dia adalah juga seorang yang boleh dikatakan sebagai yang dipanggil untuk mengobat penyakit dengan menggunakan obat kekafiran, dengan lawatan kepada bercerita dengan dia dan membantu dia, karena pada waktu saya melawat pada waktu itu dia sedang membongkarkan rumahnya dan terus bersahabat dengan dia. Kemudian saya pergi kepada satu rumah suami kepada seorang bebelian di rumah di kawasan hutan di kampung Menisulang. Kemudian saya bercerita dengan dia. Saya sudah naik di rumahnya. Rupa-rupanya dia sakit dan saya kebetulan pada waktu itu saya ada plester dan melekatkannya di bagian belakangnya. Dan dengan kuasa Tuhan beberapa hari kemudian bahwa penyakitnya berangsur pulih. Jadi itulah kuasa Tuhan dalam proses untuk mencari jiwa, untuk dimenangkan kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Kabar ini juga adalah saya dengan pimpinan Tuhan, Roh Kudus Tuhan bisik dalam hati membuat tim pelawatan. Ini kami lakukan pada awal tahun 2000 dan begitu persahabatan, kami sudah bersahabat dan kami berdoa bersama untuk mencari jiwa-jiwa yang ada di tempat itu. Ya, untuk pelayanan di tempat ini adalah
Tidak ada jalan raya yang begitu luas, tapi kami akan jalan dengan kamu nampak yaitu hutan, karena rumah-rumah di sekitar sini kebanyakannya di dalam hutan, dan kami mencari mereka walaupun payah untuk dicari, tapi Tuhan menyertai di dalam pencarian akan jiwa-jiwa ini walaupun perjalanan yang sangat mencabar. Kemudian hasil daripada persahabatan dan doa dan berpuasa, sehingga kan saya merasakan begitu letih untuk mencari jiwa. Saya pernah untuk berdoa dan berlutut dan mengeluarkan air mata dengan melihat orang-orang yang ada di sekitar pada waktu itu. Di tempat ini, di tempat daerah Magandai ini, ada begitu ramai mereka yang masih lagi dalam kehidupan yang kekafiran. Tapi dengan doa dan berpuasa dan berlutut mencari jiwa, akhirnya setelah bersahabat dengan seorang bebelian, rumah mereka yang pada waktu dahulu kamu lihat di dalam gambar bahwa rumah mereka dengan dihuni oleh bebelian dengan istri dan ada 3 orang anak yang sudah berkeluarga. Tetapi dengan pimpinan Tuhan, akhirnya dengan doa mereka telah berjumpa dengan saya, dan akhirnya mereka mengatakan, "Pastor, apakah kami orang yang hidup seperti ini boleh belajar akan firman Tuhan?" Saya katakan, "Puji Tuhan." Dan itulah sebabnya Yesus datang dalam dunia ini, mencari kita yang sudah hilang. Dan akhirnya mereka belajar, dan beberapa waktu kemudian mereka telah dibaptiskan pada baptisan yang ketiga. Ini adalah acara baptisan yang kedua di Kampung Beni Sulang. Seramai 4 orang yang telah menerima Yesus. Pada mulanya adalah seorang saja yang telah mengambil keputusan, tetapi oleh karena puasa doa dan berpuasa berterusan kami lakukan bersama. Akhirnya setelah pada pagi hari Sabat ada 4 orang yang telah meminta dibaptis, dan salah seorangnya adalah seorang yang sudah berumur, sahabat kepada bebelian nomor 1 di Kampung Beni Sulang, di mana pada waktu ataupun sebelum kami mengadakan baptisan daripada subuh pagi jam 5, bebelian nomor 1 itu melakukan ritualnya, penyembahannya, dan saya tidak mengerti apa yang dikatakan oleh bebelian dalam penyembahannya itu, tetapi orang-orang di sana mengatakan bahwa dia telah menyebutkan bahwa saya akan dikenakan oleh pembelian tersebut, rumah dan gereja tersebut akan terbakar oleh karena ada api dari atas yang membakarnya daripada subuh pagi jam 5, sehingga acara baptisan dijalankan, tetapi tidak juga yang berlaku oleh karena kuasa Tuhan. 3 hari kemudian saya kembali ke tempat pelayanan dan saya mendapati pembelian tersebut sakit pada waktu itu. Itulah kuasa Tuhan, dan itulah apabila kita melayani Tuhan bersama-sama dengan kita. Bar di atas itu adalah baptisan yang ketiga. Seramai pada mulanya adalah 2 orang saja, yaitu suami istri JPKK Kampung Beni Sulang, di mana saya telah bersama-sama dengan anggota berdoa bersama dan melawat dan bersahabat dengan dia, dan akhirnya kami telah membuatkan perkumpulan di rumahnya, dan di akhir pada perkumpulan tersebut mereka telah mengambil keputusan untuk terima Yesus. Tapi bukan mereka saja, dan akhirnya seperti yang saya ceritakan sebelum ini bahwa satu keluarga dengan suami istri bebelian tersebut telah menerima
Yesus. Dan ada 3 lagi yang bergabung dan menjadi 7. Dan itulah kuasa Tuhan di tempat atau di daerah ini. Dan sebagai makluman kita bahwa di daerah Magandai ini pada waktu dahulu ada 5 orang anggota di Mini Sulang dan 6 orang anggota di Sungai Magandai, jadikan 11. Dan setakat hari ini ada 6 kali acara baptisan dijalankan dan sudah bertambah keanggotaannya, ditambah kepada 32 orang dan hampir 50 orang sudah, ataupun lebih daripada 50 orang sudah keanggotaannya di daerah Magandai setakat hari ini. Dan meneruskan persahabatan dan doa kepada Tuhan pada bulan Juli 2021 yang lalu saya telah membuat satu lawatan bersama dengan seorang belia di kampung Sensegon Magandai yang belum ada bangunan gereja dan belum ada anggota. Dan di akhir daripada persahabatan itu dan bersetuju untuk kami adakan kelompok pembelajaran Alkitab, dan pada 31 hari bulan 7 2021 ada 3 jiwa yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan cerita ini pada mulanya hanya seorang saja yang tergerak hati. Tetapi malam yang pertama, malam yang kedua, malam yang ketiga, ada seorang lagi yang tergerak hati untuk menerima Yesus dengan kesungguhannya, dengan keputusannya. Dan setelah pada hari Sabat, kami sudah sampai di tempat pembaptisan. Pendeta sudah berada dan pendeta sudah mau mengakhiri pembaptisan kepada 2 orang yang sudah dibaptiskan tadi. Namun saya telah dikejutkan bahwa ada seorang lagi yang mengatakan bahwa dia ini setiap malam hadir ke kumpulan, tapi dia tidak berani untuk mengambil keputusan pada waktu itu. Tapi pada waktu acara pembaptisan di Sungai Sensegon Magandai, dia berlari menuju kepada saya dan dia mengatakan, "Pastor, saya sudah bersedia untuk terima baptisan." Akhirnya Pastor Rebut pada waktu itu, Rebut Jada, pastor daerah Tandik, telah memanggil dia dan bertanya kepada dia apakah keputusannya, dan dia mengatakan, "Saya percaya kepada Yesus," dan akhirnya ia dibaptiskan. Sungguh luar biasa pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan pada kesinambungan acara ini, bahwa pada 15 dan hingga 18 hari bulan 12 2021 ini sekali lagi ada acara kelompok pembelajaran Alkitab di kampung Sensegon Magandai. Dengan itu hamba berdoa dan memohon agar kamu yang mendengarkan suara hamba Tuhan ini, kamu bolehlah berdoa supaya Roh Kuduslah yang bekerja di tempat ini. Dan seterusnya, kalau melihat gambar yang di atas itu adalah satu acara kelompok pembelajaran Alkitab di kampung Mini Sulang. Karena masa pandemik pada waktu ini, beberapa waktu ini kami telah mengadakan online belajar Alkitab secara WhatsApp saja. Dan akhirnya pada beberapa masa yang lalu ada seorang yang mengambil keputusan untuk terima Yesus. Dia mengatakan, "Pastor, saya sudah siap sedia, ada kerendahan untuk dibaptiskan." Dan kami telah mengadakan kumpulan pembelajaran di kampung Mini Sulang, di gereja kita. Dan malam yang pertama hanya seorang saja, malam yang kedua hanya seorang, tapi malam yang ketiga ada 2 orang yang bergabung. Namun apabila pastor daerah membuat panggilan
pada malam itu 2 orang yang datang untuk memberanikan diri dengan pimpinan Roh Kudus datang ke hadapan untuk terima Yesus. Namun seorang itu, seorang yang masih kecil 13 tahun, dia setelah pagi-pagi dia dimarahi oleh kedua ibu bapanya oleh karena dia mengambil keputusan untuk terima Yesus. Tapi kami mengetahui perkara itu dan kami mendoakan, dan akhirnya keluarga itu membenarkan juga dia dibaptiskan, walaupun pada mulanya dia marah oleh karena memasuki gereja Seventh Day Adventist. Kemudian sebelum acara pembaptisan dan setelah membuat panggilan yang terakhir pada pagi hari Sabat itu, sebelum pembacaan sebuah baptisan diadakan, maka ada satu keluarga yang sebenarnya ini pun adalah belajar dalam online, tapi jarang-jarang dia mengikuti oleh karena kurang lain di pedalaman. Jadi akhirnya dia datang ke gereja dan suaminya belakang sampai. Apabila saya membuat panggilan yang terakhir, maka keluarga ini saya mengatakan kali yang terakhir, dan kedua kalau suami istrinya berdiri dan datang ke depan dan menjadikan 5 orang. Dan saudari, kita pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa di daerah Magandai ini. Kiranya perkongsian ini dapat membawa kita untuk lebih dekat bagaimana untuk mencari jiwa, mendapatkan jiwa-jiwa untuk dibawa kepada kaki Yesus dan terima keselamatan dan kerajaan yang Tuhan sudah sediakan. Mohon supaya kamu yang mendengarkan suara ini, melihat gambar-gambar yang ditayangkan, supaya kamu mendoakan tempat pelayanan di daerah Magandai ini. Biarlah banyak jiwa yang sudah bersedia untuk dituai dan dibawa ke kaki Yesus untuk mencari dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Inilah harapan pendeta daerah Magandai. Semoga Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Teruskan sokongan dan doa-doa kamu untuk pelayanan kita, untuk mencari jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran di daerah Magandai. Daripada saya, Pastor Junus Epol. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar khotbah yang telah disampaikan oleh Pastor Junus Epol. Satu kabar yang begitu indah sekali, bagaimana firman Tuhan tersebar di tempat yang begitu jauh dan mencabar di kawasan utara negeri di bawah Bayu. Semoga Pastor Junus dan juga pendeta yang lain akan terus diperkuatkan dalam pelayanan mereka di tempat mereka. Sebentar lagi kita akan mendengar dan menyaksikan lagu penutup istimewa pada Sabat ini yang akan disampaikan oleh Pastor Dexon Epol yang merupakan adik kepada Pastor Junus. Pastor Dexon pada ketika ini melayani ladang Tuhan di Endrawasi, Tawau. Saat ini kita persilakan lagu penutup istimewa, dipersilakan. Manis janjimu Tuhan, tak pernah pudar dari harapan.
Ya Tuhan Bapa di sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan pada pagi hari ini. Sabat ini Engkau akan memberkati kami dengan pimpinan dan penjagaan Tuhan. Terima kasih dengan semua berkat yang Tuhan sudah berikan. Engkau akan meneruskannya dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Sekali lagi, terima kasih kepada semua petugas yang telah mengambil bahagian pada kebaktian pada Sabat ini. Tuhan memberkati Anda semua dan juga kami tidak lupa bagi pihak penerbitan Pamasih Media turut mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang pernah melayani di Pamasih Media pada masa-masa yang lalu. Semoga pada masa yang akan datang, saudara dan saudari, oleh di mana Anda berada, Anda akan terus menyalurkan apa juga bahan firman Tuhan dalam bentuk nyanyian ataupun dalam bentuk khotbah untuk kami siarkan di Pamasih Media. Sampai jumpa lagi pada kebaktian Sabat yang ke-12 Sabat depan. Kami di Pamasih Media mengucapkan selamat hari Sabat dan jumpa lagi.